Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara di sini, kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang meluangkan waktunya. Biasanya ini waktu istirahat, waktu santai gitu ya Bapak Ibu. Saya minta waktunya untuk diseminasi budaya positif di sini. Bapak Ibu, di sini saya sebagai fasilitator sekaligus sebagai sekretariat komisi, sehingga dalam pemenuhan tugas ada yang namanya pemenuhan untuk diseminasi budaya positif. Langsung saja ya Bapak Ibu, di sini konsep inti dari budaya positif ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa dalam pembelajaran ada yang namanya paradigma baru. Mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar dan sudah Bapak Ibu pahami di sini bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik itu belajarnya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti Bapak Ibu sudah pahami dan sudah Bapak Ibu pirsa bahwa ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol di sini biasanya ya, dalam keseharian kita tahu kita itu sering mengontrol guru sering mengontrol murid. Nah, ini miskonsepsinya. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan lebih lanjut membahas tentang ini. Yang kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Apakah betul selalu seperti itu? Begitu. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Banyak kamu harus ikut orang yang lebih tua. Nah, itu ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Yang pertama di sini stimulus responnya bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Kita tahu bahwa realitanya kebutuhan kita itu berbeda-beda tiap satu dengan yang lain. Yang kedua, bahwa semua orang itu melihat yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha bahwa kita memahami pandangan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol disebutkan bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan meskipun itu perilaku yang buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, tidak orang lain. Seperti halnya dulu ada yang praktek itu mengepalkan tangan. Nah, bagaimana caranya supaya tangan saya bisa terbuka?
Bapak Ibu, bagaimanapun caranya saya tetap akan mengepakkan tangan. Mau dipilih, mau diberi hadiah apa, tapi kalau saya memang ingin membuka genggaman saya buka. Tapi kalau tidak ya tidak. Nah itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita masuk dalam materi disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu dulu bahwa dalam pembelajaran dalam disiplin positif ini, sebelumnya dari Bapak Ibu apakah sering ya mendengar yang namanya budaya positif? Menurut Bapak Ibu itu budaya positif itu yang bagaimana? Bukan disiplin positif, budaya positif itu yang bagaimana? Menurut Bapak Ibu? Ucapkan salam, betul Pak Sules. Apalagi mungkin yang sudah diterapkan di Semetika Kedung ini. Menyalami Pak Ahmad di 3S ya betul Bu Yusi. Salam, sapa, senyum sama-sama. Ya, mungkin sampai ada yang 5S juga. Ya betul sekali tadi yang Bapak Ibu sebutkan itu termasuk dalam budaya positif. Nah di dalam budaya positif itu ada namanya disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, ya artinya adalah itu belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara menanamkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nih yang terpenting, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Nah sebagai pendidik, tujuan kita itu sudah pasti ya dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang terpenting Bapak Ibu, motivasi intrinsik dari peserta didik kita sehingga nanti perilaku dari peserta didik kita akan ke arah yang lebih baik dari motivasi intrinsik itu. Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, ya, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh kebajikan dalam institusi atau organisasi. Dalam profil pelajar Pancasila, seperti dalam dimensi ini ya, profil pelajar Pancasila di dalamnya ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini contoh nilai kebajikan yang kita Mas Menteri digunakan ya. Kemudian juga untuk Ibu Primary Years Program (IYP) itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dalam life skill, dalam keterampilan hidup itu nilai kebajikan yang diyakini di sini adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah ini salah satunya, ini termasuk nilai kebajikan Bapak Ibu, mendengar yang aktif. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah dari nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya berasal juga bisa dari kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar yang namanya atau pernah baca atau pernah dengar bahwa kebutuhan dasar manusia itu macam-macam ya Bapak Ibu. Nah di sini kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita
itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka apa? Agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian apa saja di sini ada yang saya paparkan di sini ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Apa saja dalam kebutuhan dasar yang pertama ini? Bertahan hidup, di sana ada makan. Kita pasti tiap hari kan butuh makan ya, itu pasti. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu memang kebutuhan yang sangat mendasar kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, itu menjadi bagian dalam kelompok. Ini tidak saja kebutuhan dasar kita sebagai pendidik, tetapi anak peserta didik kita juga mempunyai kebutuhan dasar itu. Ingin diterima, misalnya dia sebagai ingin jadi seorang pemimpin, kok yang maju itu saja, misalnya seperti itu. Kemudian berkolaborasi, kerjasama, ngerjakannya bareng-bareng, jangan sendiri. Nah, itu memang kebutuhan dasar mereka. Inginnya mereka apa? Kemudian yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, jadi memimpin ya, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan yang keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Pengen bebas, pengen mandiri. Ternyata anak juga mempunyai kebutuhan dasar ini. Kemudian kesenangan, ini kalau anak jelas ya, pengennya bermain, kemudian humor, antusiasme, ketawa. Tidak cuma saja, kita juga perlu ya. Seperti Bapak Ibu setelah pembelajaran selesai nyanyi, itu butuh kesenangan gitu, butuh kesenangan. Memang kebutuhan dasar kita gitu. Jadi tidak usah dianggap macam-macam, tidak. Memang kita butuh untuk itu 5 kebutuhan. Nah, dalam 5 kebutuhan dasar ini ada motivasi dasar juga bisa dari kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu motivasi perilaku di sini, apa saja motivasi perilaku yang mendukung? Ada 2 motivasi, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu itu lebih baik mana menurut Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya. Kenapa Bapak Ibu? Dari dalam diri sendiri, kemudian nanti waktunya pasti akan lebih lama ya. Ya betul sekali Pak Surya. Jadi untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang timbul dari diri mereka sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik ini biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti misalnya anak terlambat sekolah. Di sini masih ada hukuman atau tidak ya? Untuk Bapak Ibu guru. Paling hanya di data. Ya, terima kasih sekali. Berarti sudah menerapkan budaya disiplin positif ini. Kemudian motivasi ekstrinsik yang lain itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak misalnya supaya berangkat pagi biar terlihat cakep gitu. Kemudian misalnya kalau anak gitu kan, nanti kalau biasanya kan ada guru yang memberi imbalan, kalau bisa mengerjakan ini nanti diberi hadiah. Nah itu termasuknya motivasi ekstrinsik, karena apa? Itu hanya untuk sementara, hanya beri saja, betul, karena dia mendapatkan hadiah itu saja. Setelah itu ya sudah, oke. Hanya sekejap saja. Nah, di sini pasti perilaku di sini apa saja motivasi perilaku
Ada dua motivasi, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu itu lebih bagaimana menurut Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik? Ada perbedaan istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin di antara tiga ini yang menurut Bapak Ibu masih agak awam, yang mana Bapak Ibu? Restitusi ya, Pak Denny. Restitusi ya. Jadi di sini kalau hukuman itu biasanya kan diberlakukan secara tiba-tiba dan tidak direncana biasanya. Kemudian cirinya ya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud, nanti akan saya beri contoh. Ada suatu kasus, kemudian bagaimana menekannya. Dan murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Pokoknya saat itu misalnya dari terlambat, pokoknya kamu sekarang gini. Nah, tidak tahu muridnya. Bersifat satu arah, hanya guru. Anak tidak diberi kesempatan apa-apa. Kemudian berubah hukuman fisik atau psikis. Fisik misalnya lari satu lapangan, satu keliling lapangan. Psikisnya itu mungkin karena apa ya, bahasa tubuh kita atau ucapan kita, intonasi kita kadang langsung membuat anak itu kadang sakit hati. Mungkin tidak bisa diungkapkan, anak kan biasanya takut gitu. Sama Bapak Ibu tulis, pokoknya ibu, tapi dalam hatinya mungkin ini. Itu hukuman. Kalau konsekuensi ini agak sedikit. Jadi terencana, terus disepakati juga sesuai dengan peraturan. Murid itu tetap dibuat tidak nyaman tetapi karena ada konsekuensi itu. Nah, di sini sikap guru itu selalu memonitor muridnya. Untuk yang ketiga, restitusi. Tadi yang agak awam di sini ya, tapi saya yakin kalau guru penggerak atau CGP yang masih belajar di sini pasti tahu di sana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memperbaiki kesalahannya, tetapi dengan prosesnya itu kolaboratif. Kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, Bapak Ibu dalam PFM itu sudah pernah ada namanya disiplin positif ya. Sudah mengajarkan PFM yang itu betul belum? Nah, di sana ada yang namanya posisi kontrol ya. Posisi kontrol guru, ada 5 posisi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Coba Bapak Ibu berefleksi. Saya itu sebagai apa ya selama ini? Tidak selalu mungkin. Oh, saya hari ini jadi penghukum, Bu. Besok saya jadi teman. Tidak selalu memang. Oke, betul dah Bapak. Ya. Kalau Bu sampaikan apa ini Bu? Merasakan semua, udah pernah semua ya Bu di sini. Oke. Nah itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari posisi kontrol. Nah, di dalam bagian tabel di sini kita lihat yang ini Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu cermati. Cuma enggak terlihatnya. Yang bawah sendiri, dampak pada murid itu yang terpenting. Coba kita sama-sama mencermatinya. Kalau Bapak Ibu itu sebagai penghukum, pastinya Bapak Ibu pasti berbuat entah menyindir, entah menghadap. Ini sepertinya agak kasar gitu ya. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya itu nanti pasti menyalahkan siswanya, menyalahkan peserta didiknya. Kemudian bisa jadi nanti anaknya juga berbohong. Nah, kemudian
yang terpenting tadi yang saya sampaikan bahwa dampak pada murid pada waktu kita menjadi di posisi penghukum akan mengulangi kesalahan yang sama karena apa? Dia hanya sekedar sudah saya dapat hukuman ini sudah besok, tetapi tidak menutup kemungkinan ada anak yang biasanya terus langsung jelas juga ada. Ya, kapok itu ya Pak Joko. Nah, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, nanti dampak pada murid itu cenderung murid akan merasa rendah diri. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Insecure gitu ya, insecure anaknya. Kemudian kalau kita sebagai teman, nanti anaknya akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Karena di sini biasanya gurunya ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau. Nah, jadi lebih ya sebagai teman gitu. Jadi anak itu apa-apa jadi tergantung sama guru tersebut dan tidak mandiri apa-apa nanti lah guru aja tidak apa-apa lah. Nah, sebagai pemantau nanti dampak pada muridnya itu anak nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya seperti tadi itu ya, ada imbalan atau penghargaan. Yang terakhir ini sebagai manajer nantinya contoh-contoh dari seorang guru jika sebagai manajer itu akan lebih banyak berdiskusi, kemudian mengorek masalah dari anak tersebut. Kenapa kamu kok berbuat demikian? Kenapa kamu melanggar seperti ini? Kemudian di sini hasilnya pasti akan menguatkan pribadi dari murid tersebut dan akhirnya nanti murid itu akan bisa mengevaluasi dirinya, terus bagaimana cara memperbaiki dirinya, bagaimana solusinya, itu semuanya dari murid sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator saja, kita gali anaknya. Nah, nanti mungkin akan saya sedikit contoh bagaimana kita sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu tadi mungkin kalau tidak ada contoh kasus itu agak masih bingung gitu. Kalau di antara posisi kontrol sebagai pemantau atau teman itu tipis sedikit, agak tipis. Contoh di sini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sudah sering kali ya Bapak Ibu jumpai dia kita juga kemarin 2 kali upacara bendera masih ada beberapa yang belum memakai atribut lengkap. Nah, coba ini Bapak Ibu kita cermati sama-sama. Hormat pada bendera selama 1 jam. Posisi kontrol apa Bu? Penghukum. Jelas itu hukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu itu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Iya, membuat rasa bersalah ya. Dia merasa dipojokkan gitu. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman Pak Ibu. Kemudian sebagai pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, ada konsekuensi di sini. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi tetap mantau ini. Kemudian yang terakhir di posisi manajer. Nah, ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, nantinya pasti murid kan akan
juga pasti akan bicara sesuai dengan hati mereka gitu. Ini sebagai manajer. Mungkin dari contoh kasus ini Bapak Ibu bisa lebih memahami ya perbedaan 5 posisi kontrol. Nah, menurut Bapak Ibu ini di 5 posisi kontrol guru ini mana yang menurut Bapak Ibu paling berat? Manajer Pak. Tapi perlu berlatih memang ya, perlu berlatih. Sebenarnya tidak berat ya kalau kita sudah mencoba. Nah di sini ada lagi Bapak Ibu, coba ini kita cermati lagi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apa Bu? Yang kedua, ya betul yang kedua. Pemberi kesan bersalah, ya betul. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak kira-kira? Sebagai posisi kontrol apa yang kita tahu? Kamu tidak pernah benar. Penghukum, ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer terlihat langsung ya. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, tenang. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, mantap. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu yang di sini sudah paham dan paling tidak tahu maksudnya. Saya ini posisi kontrol. Kalau saya lakukan seperti ini berarti sebagai apa? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum dilanjut, kita punya yayasan ya Bapak Ibu. Tidak kantor. Kayaknya waktu di mana saya lihat videonya itu waktu anak pentas ya. Apa itu? Celik. Tambah celik, tambah luar biasa itu ya. Ayo Bu, biar kita semangat. SMP 3 Kedung. Celik. Ya, sekali lagi. Kalau tambah luar biasa ya Pak ya. Oke. Ayo Bu. SMP 3 Kedung. Kita lanjut ya, Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas. Nah, di antara Bapak Ibu yang di sini sudah pernah ada membuat keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu? Sudah? Oh, kemarin sudah? Iya. Oh iya, silakan. Ya, jadi di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ya kok bukan peraturan kelas ya, tapi kok keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu gimana? Iya, sudah diyakini di kelas itu, betul Bu Yusi. Ya, terus sudah disepakati bersama. Hanya mereka akan melaksanakan dengan senang hati tanpa ada tidak takut, tidak ada sanksi dan sebagainya. Betul sekali ya. Nah di sini untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama ini bersifat abstrak dan berupaya pernyataannya universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja, asal mudah diingat saja untuk didapat di kelas gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga nanti mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas, karena keyakinan kelas berarti warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini dokumen kegiatan waktu saya masih di SMP 6. Pertama kita diskusi dulu, kemudian menampung semua ide pendapatnya anak-anak,
memberikan kertas posit itu. Selanjutnya mereka mengisinya. Terus ada siswa yang ditunjuk untuk setelah menempel di depan papan tulis itu, ada yang mengelompokkan yang sama, hampir mirip itu. Kemudian setelah dikelompokkan, mereka akhirnya membuat kesepakatan bersama-sama keyakinan kelasnya seperti ini. Singkat saja, singkat dan mudah. Ya Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi praktek baik tentang pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di SMP Negeri 6 Jepara. Yang pertama yaitu diskusi kelas, guru melibatkan warga kelas yaitu setiap siswa untuk berdiskusi terkait dengan kelas impian mereka. Kemudian memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian ditulis di kertas posit. Hasil pendapat siswa nantinya ditampilkan di depan kelas. Mereka maju satu persatu, kemudian kertas positnya ditempelkan depan kelas. Setelah itu, siswa mengelompokkan pendapat yang sama dan seide. Kemudian siswa menulis rangkuman kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Langkah berikutnya adalah ada perwakilan dari siswa membacakan kesepakatan yang akhirnya menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, mereka membuat poster dalam poster digital untuk dicetak dan ditempel di dinding, ditempatkan di tempat yang strategis menurut mereka. Kemudian di sini contohnya yang pertama tepat waktu, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga saling menghargai, yang keempat ramah dan sopan, dan yang kelima semangat dan aktif dalam pembelajaran. Jadi pernyataan yang ada di keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang positif, mudah dan singkat serta mudah dihafal oleh mereka. Berikut contoh dari dokumen kegiatan yang didokumentasikan. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Nah tadi apa itu restitusi tadi sudah cukup sedikit memahami ya. Yang penting di sana ada kolaborasi, komunikasi yang baik antara guru dan murid. Nah di sini yang segitiga restitusi ada 3 tahapan. Di sana itu ada suatu proses dialog antara guru sama murid untuk menghasilkan nanti muridnya nanti jadi mandiri dan bertanggung jawab. Di sini yang pertama, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas anak? Nah, ini jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu sesuatu yang wajar. Contohnya di sini ya, menstabilkan identitas anak yang baru saja melanggar aturan gitu, atau pelanggaran. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah gitu. Tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu suatu pernyataan ya. Pernyataan kita ke anak yang pertama, kalau anak itu melakukan suatu kesalahan, kita stabilkan dulu anaknya. Kamu yang namanya manusia pasti bersalah.
Jadi mereka itu kayak merasa tidak terpojokkan. Dia pasti kalau melakukan kesalahan pasti takut itu. Nah, betul ya, betul. Takut terus, jangan saya nanti ini. Kita stabilkan dulu dengan cara salah satunya ini. Ada beberapa pernyataan-pernyataan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita validasikan tindakan yang salah itu dengan cara bagaimana supaya kebutuhannya terpenuhi. Sebetulnya anak itu melanggar peraturan itu sebetulnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satunya itu kebutuhan tertentu tadi yang saya jelaskan di awal ada berapa 5 kebutuhan dasar. Di dalam 5 kebutuhan dasar itu juga ada beberapa macam lagi. Nah, ada salah satu di sana yang tidak terpenuhi, makanya mereka melakukan sesuatu itu. Nah, di sini pernyataannya Bapak Ibu bisa, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu dilakukan. Atau lagi padahal kamu bisa melakukan yang bisa jadi lebih buruk dari ini ya, itu juga bisa. Nah, kemudian juga ini kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Mungkin di sini di dalam kelas itu ya, situasi dalam kelas mungkin anak kan biasanya banyak sekali kasus ya di dalam kelas ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya sebetulnya masalah sepele mau pinjam buku itu nggak boleh. Nah, salah satunya contohnya begini. Kemudian akhirnya jadi berantem dan sebagainya. Itu memvalidasi tindakan yang salah dulu. Jadi kita apakan ya? Jadi yang mereka lakukan itu memang kebutuhan dasarnya. Kalau yang tadi merasa mempertahankan sesuatu yang penting itu nggak bisa tadi buku dipinjam nggak boleh, itu kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang tidak terpenuhi? Salah satunya tadi banyak. Misalnya karena kasusnya punya buku, dia nggak punya tapi dia mau pinjam tapi nggak boleh, akhirnya berantem gitu. Sebenarnya kebutuhan apa? Ingin ya kerjasama itu ya, yang bermasalah kan yang pinjam itu, terus akhirnya berantem. Yang pinjam itu merasa harusnya kan boleh berbagi kerjasama. Nah itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, akhirnya dia melakukan seperti itu. Ini. Jadi validasi dengan salah. Yang kedua tahap yang ini. Kemudian yang ketiga, di sana menanyakan keyakinan. Jadi di sini berdasarkan tadi ya prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi ditanyakan ke anaknya itu keyakinan kelas yang sudah disepakati apa? Mungkin di keyakinan kelas yang sudah dipasang gitu. Memang seidealnya untuk kelas sudah tidak ada peraturan kelas. Ini di sini ada yang wali kelas, Bapak Ibu. Wali kelasnya sudah punya keyakinan kelas di kelasnya. Sudah. Kita kembalikan lagi. Nah, kita kembalikan ke anaknya. Apa keyakinan kelas kita? Kalau misalnya kita berhadapan dengan anak yang lain, keyakinan kelas kita apa? Dulu ikut nyepakati ya. Yang mana yang kamu langgar? Ya Bu, ingat saya ini. Nah, terus kamu ingin jadi seperti apa? Dulu waktu menyepakati keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya. Nah, itu menanyakan keyakinannya. Kemudian keyakinan, kamu sebetulnya pengen seperti apa? Pengen jadi orang yang seperti apa? Saya pengen disiplin Bu, saya pengen sama teman ya baik, boleh pinjem, boleh. Masa seperti itu udah boleh misalnya kayak gitu. Oh berarti mungkin di keyakinan kelas di situ kerjasama ya, saling bantu membantu sama sudah ada. Nah, berbagi betul. Nah ini contoh penerapan.
bisa terlalu esi bisa. Esi Coba. Esi itu sudah sama. Suaranya nggak begitu jelas ya, nggak bisa karena ini nggak ada Wifi, pakai wifi, yang pakai bluetooth tuh. suaranya bisa keluar, itu bisa ini. Ini ya, ini. Karena saya tidak bisa beribadah dengan Assalamualaikum. Ini kasusnya Tahu karena saya adalah seorang perawat. Karena saya menyayangi dan manusia. biasanya kita itu kalau main handphone itu yang dimainkan apa? Itu game saya. Apa itu game saya? Itu lebih kedengaran. Oh, game tembakan ya, seru ya? Ya, Seru banget ya? Nah, ini saya suka itu karena senang kan? Tapi Anda tahu nggak kalau ke sekolah itu yang ini jam berapa? ya begitu. Jam 7. Nah, kalau anak-anak berangkat terlambat, jadi anak-anak ini ya, Karena saya tidak bisa beribadah dengan jadi tidak full belajarnya, jadi anda merasa rugi dan anda tahu tidak diagnosa yang sudah belajar disiplin dalam semua hal. disiplin dalam semua hal. Kira-kira nanti anda ingin menjadi orang seperti apa? Ini menjadi orang yang rajin dan Supaya rajin dan tertib, jadi anda ingin berubah tidak? Ingin ya, ingin berubah jadi lebih baik ya. Ini bahkan kalau ingin saja. ini berat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kira-kira nanti apa yang bisa anda lakukan? Saya akan masalah dan menjaga saya untuk mengembangkan pribadi. Berarti ini bisa ya menjalankan tadi tadi. Oke, jadi nanti anda akan masalah, kemudian nanti minta tolong ibu untuk membangunkan lebih pagi lagi supaya tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira
video sedikit ya tentang kasus yang biasa selalu kita temui gitu, anak-anak itu terlambat sekolah. Nah di sana apakah Bapak Ibu melihat tahap 3 dari segitiga restitusi tadi, dari video tadi muncul tidak di sana Bapak Ibu? Waktu tahap pertama itu kan menstabilkan identitas, itu muncul tidak di sana? Muncul ya. Yang mana ya? Yang pada saat percakapan yang seperti apa? Menstabilkan identitas yang bagaimana? Nanti Mas Bapak ingin lebih baik lagi, kalau nggak salah. Gimana Pak Zuli? Nanti ada keinginan lebih baik lagi. Oh iya, nanti ada keinginan untuk yang lebih baik lagi. Ya. Adakah pendapat yang lain? Tahap menstabilkan, ya, stabilkan identitas di awal, ya, waktu awal. Lupa. Coba di sini tadi, karena kan nggak begitu jelas juga suaranya ya, suaranya nggak begitu jelas. Jadi di sana itu tadi Bapak Ibu ada pertanyaan dari saya yang ke anak-anak, betul terus kenapa kok terlambat? Terus dia bilang main game, itu game apa? Oh game ini, oh ibu juga suka main game gitu. Itu untuk senang ya, karena kan senang ya main game ya. Ya betul, itu di menstabilkan identitas dulu. Jadi kita tahu dia itu kemarin tadi udah terlambat sekolah karena ini kita stabilkan dulu, bangun kesiangan. Anak-anak sekarang seperti itu kan, main game gitu ya, supaya bisa seperti itu. Kemudian di tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah itu di mana nih? Di percakapannya di mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu cermati tadi waktu validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Nah ya betul, ya kenapa kamu? Jadi pertanyaan seharusnya kalau sekolah itu berangkatnya peraturan sekolah gitu ya, peraturan sekolah itu maksudnya jam berapa? Ya, terus kan menggiring kan stabil tadi validasi yang salah. Kemudian yang terakhir itu untuk meyakinkan itu apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Tahap yang terakhir kan menanyakan keyakinan di segitiga restitusi itu. Tadi muncul tidak di sini percakapannya? Iya muncul kan? Nah keinginanmu apa? Tindakanmu kamu setelah ini. Nah tadi yang Pak Sulis tadi akan melakukan lebih baik lagi. Kemarin banyak saya salah, saya ingin melakukan yang lebih baik lagi. Itu semua kan dari muridnya sendiri. Apakah kita mencari solusi? Bapak Ibu di sini kita carikan solusinya anaknya? Tidak. Mereka mencari solusi sendiri deh. Ternyata tadi Ananta solusinya dari Ananta sendiri. Solusinya apa tadi? Salah satunya apa? Memasang alarm. Mereka sendiri yang memberi solusi, tidak kita. Nah, itu istimewanya di segitiga restitusi kita gali. Kita tidak memberi. Harusnya ya kamu bangun pagi, kamu ini tidak seperti itu. Biar mereka sendiri yang memberikan solusi. Minta tolong ibunya membangunkan. Kan tiap orang juga beda-beda. Kalau misalnya Ananta ibunya, siapa tahu yang lain siswa yang lain bapaknya, siapa tahu pembantunya. Kan mereka beda-beda. Jadi biar mereka sendiri yang memberi solusi. Ini contoh yang pertama Bapak Ibu. Sepertinya susah atau tidak? Tadi aja Pak Joko sulit. Udah deh, hanya ngobrol biasa. Tapi apakah di sana kita tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tapi
dia dengan sadarnya sendiri, oh ya saya salahnya di sini, saya harus bisa lebih baik. Oh solusinya nanti besok saya akan berangkat lebih pagi, tidak akan ulangi lagi dan sebagainya. Selanjutnya coba kita yang ini. Nah ini kalau tidak dapat diputar. Tidak dapat diputar. Nah, lagunya mati, ya benar. Lagunya mati. Tadi punya. Oh iya betul ya. Minta tolong. Bisa masih hidup kok. Oleh punya biji. Bisa. Kan mati kan ini mati. Nah itu mati kan mati kan keluar keluar itu kan itu. Kasus yang kedua, jangan kata malas. Ya sehat kan ini? Sehat. Baik. Dan dia tahu kalau kita ke sini. Yang tahu karena tidak menyelesaikan tugas di kelas sama selesai. Situasi ya, kemudian melakukan yang salah. Ini berbeda dengan situasi dan situasi itu dan itu sering tidak menentukan tugas di sekolah sudah dilakukan sama-sama itu masalah lagi. Ya itu karena tidak tahu kalau ada tugas di rumah itu ngurusin anak saya. Oh, siapa tentunya ya? Ini kamu. 1 tahun. Tapi dia menentukan tugas kira-kira waktu itu kalau nanti tidak mengumpulkan tugas, kira-kira tidak berarti rugi ya, sekali ya. Nah, ruginya apa? Ingat dulu
ya, ini daerah. Nah, rencananya kira-kira bagaimana cara dia supaya bisa berubah. Jadi kalau menggunakan tugas itu Pak Baru, kemudian ada alasan terlihat ya Bapak Ibu 3 tahapan itu ya. Mungkin hanya sekilas saja itu tadi yang kasus yang kedua, intinya sama sesuai dengan 3 tahapan skill restitusi. Kita stabilkan dulu peserta kita, kemudian yang kedua validasi yang salah itu apa, kita kembalikan lagi solusinya itu ke anak, kemudian menanyakan keyakinan dihubungkan dengan keyakinan kelas saja, kayak kelasmu apa gitu. Dan mungkin ini sebagai akhir dari kegiatan ini. Untuk si Bapak Ibu penutupnya, belum mana ya bos. Penutupnya di sini dalam penerapan disiplin positif, hendaknya kita itu sebagai pendidik, memiliki paling tidak harus standar kepribadian dulu, karena kita punya kompetensi ya, memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial ini yang baik, karena kita itu sebagai teladannya anak-anak, dan di mana itu juga kita sebagai pendidik itu mampu harusnya merefleksi diri kita sendiri dalam posisi kontrol apa saat ini. Bagaimana kita sebagai pendidik itu sebagai among di sini tanda kutip manajer, sebagai manajer yang nantinya bisa menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita sebetulnya. Ya, Bapak Ibu, dalam diseminasi kali ini semoga bisa membawa manfaat terutama untuk kita sendiri dan untuk anak didik kita, itu yang paling utama. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga Allah bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi SMP 3 kedua.